Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Widaningrum dari kelas PGSD 03 PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan profiling karakteristik peserta didik kelas 4 di SD Negeri Bogor 01. Sebelumnya, kita akan membahas tentang profiling karakteristik peserta didik. Nah, profiling karakteristik peserta didik kelas 4 di SD Negeri Bogor 01 yang diobservasi meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, dan 8 aspek lainnya. Etnik dan kultural saling berkaitan. Etnik menunjukkan ragam suku bangsa, sedangkan kultural menunjukkan budaya yang ada dalam masyarakat. Seluruh peserta didik kelas 4 merupakan suku Jawa. Mereka juga memiliki agama yang sama, yakni agama Islam, sehingga budaya hidup mereka tidak ada perbedaan. Atau bisa dikatakan kelas 4 merupakan kelas yang tidak multikultural. Status sosial menunjukkan profesi orang tua dan kemampuan ekonomi. Orang tua peserta didik kelas 4 mayoritas bekerja sebagai wira swasta, kemudian petani, pedagang, dan karyawan swasta. Kemampuan ekonomi mereka digolongkan dalam rata-rata cukup mampu. Minat menunjukkan ketertarikan. Peserta didik kelas 4 memiliki minat belajar yang naik turun. Mereka menyukai pelajaran IPAS dan matematika, terutama dalam praktek nyata. Meskipun begitu, anak-anak juga aktif dalam kegiatan tanya jawab maupun diskusi secara individu dan kelompok. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal peserta didik kelas 4 berada pada tahap yang sama, dibuktikan dengan teknik tes yang dilakukan guru. Peserta didik kelas 4 berada pada tahap operasional konkret, sehingga anak lebih suka belajar langsung dengan praktek, sehingga mereka bisa berpikir lebih kritis. 8 peserta didik kelas 4 memiliki gaya belajar audiovisual, 5 peserta didik bergaya belajar kinestetik, dan 2 peserta didik bergaya belajar reading and writing. Motivasi belajar mereka sangat tinggi, ditunjukkan dengan kedisiplinan waktu dan keaktifan dalam pembelajaran. Guru juga memberikan ruang peserta didik untuk aktif belajar di dalam kelas. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik kelas 4 berada pada tahap yang cukup baik, ditunjukkan dengan kemampuan mengungkapkan perasaan terhadap kegiatan pembelajaran, kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik lain, guru maupun warga sekolah, baik itu dalam kelompok maupun individu, dan peserta didik mampu mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Perkembangan moral peserta didik kelas 4 berada pada tahap yang cukup baik, ditunjukkan dengan kemampuan membedakan perilaku yang baik dan yang buruk, meskipun dalam prakteknya belum sempurna. Perkembangan motorik mereka juga sudah baik, ditunjukkan dengan kemampuan melakukan gerak motorik kasar dan halus seperti menggambar, menulis, menggunting, berlari, melompat, dan sebagainya. Berdasarkan profiling karakteristik peserta didik kelas 4, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran muatan IPAS bab 5 topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Capaian pembelajaran yang diharapkan ialah peserta didik mampu mengenal kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, mampu membedakan kekayaan alam berdasarkan letak geografis, dan mampu menunjukkan contoh kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal berdasarkan letak geografis. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik TPACK, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan treasure hunter atau mencari harta karun. Pada kegiatan pendahuluan, saya mulai dengan mengucapkan salam pembuka dan menanyakan kabar peserta didik, lalu berdoa dan melakukan presensi. Selanjutnya, kami menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Saya kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan lagu nasional yang telah dinyanyikan. Selanjutnya, saya mengungkapkan tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan inti tahap pertama yakni orientasi peserta didik terhadap masalah. Saya menampilkan 2 gambar kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan di daerah pegunungan berupa tambang emas, dan kerusakan lingkungan di daerah pantai berupa fenomena matinya ribuan ikan.
Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan untuk menganalisis sumber kekayaan alam dan pemanfaatannya berdasarkan letak geografis atau kenampakan alam. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok dilakukan dengan metode treasure hunter atau mencari kartu harta karun sumber kekayaan alam. Kemudian peserta didik secara berkelompok menempelkan kartu harta karun tersebut di kertas karton yang telah disiapkan sesuai dengan pembagian letak geografis kenampakan alam. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah peserta didik menempelkan kartu harta karun sumber kekayaan alam sesuai letak geografisnya secara berkelompok, mereka lalu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik lain dan guru memberikan masukan terkait hasil presentasi kelompok yang maju. Dilanjutkan tanya jawab terkait kesulitan dalam pembelajaran dan peserta didik kemudian mengerjakan soal evaluasi yang telah disiapkan oleh guru. Kegiatan penutup terdiri atas beberapa kegiatan, yakni rencana tindak lanjut atau pemberian pengayaan maupun remedial, kegiatan refleksi dan menarik kesimpulan, menyanyikan lagu daerah, mengungkapkan tujuan pembelajaran berikutnya, doa, kemudian salam penutup. Sekian presentasi saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan profiling karakteristik peserta didik kelas 4 di SD Negeri Puhgogor 01. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengklik link tautan video yang telah disediakan. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.